Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahmatullah. Di hari yang mulia dan di hari yang berbahagia ini, tentunya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan setiap harinya kepada kita semua. Detik ke detik yang lainnya kita berada di dalam naungan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang benar yaitu kita menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beserta orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti dan mengikuti jejak beliau hingga pada hari kiamat nanti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, engkau pasti akan meninggalkan dunia ini. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang yang engkau cintai. Anak, istrimu, cintai mereka. Tetapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau pasti akan diberikan balasan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa'lam, kata Jibril alaihi salam, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'mina qiyamuhu bil lail, bahwasanya mulianya seorang yang beriman, jayanya seorang yang beriman, dia bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Wa izzu istighna'uhu 'anil nas, dan jayanya, mulianya orang-orang yang beriman, yaitu dia tidak butuh kepada manusia, yang dia butuhkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka di dalam hadis yang mulia ini begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama yaitu Jibril datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, engkau pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya semua kita akan meninggalkan dunia ini. Saya, para jamaah semuanya akan meninggal dunia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Jibril akan meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamatlah akan disempurnakan amal-amal kebaikan kalian. Sekarang kita capek beramal, sholat,
puasa, dan seterusnya capek. Tetapi pada hari kiamat nantilah akan disempurnakan pahala-pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka lah orang-orang yang beruntung. Para jamaah rahimani wa rahmatullah, kematian tidaklah mengenal tua, kematian tidak mengenal muda, tidak mengenal anak kecil, tidak mengenal saleh maupun tidak saleh. Ia hanya mengenal di mana ada jiwa, maka di situ pula ada kematian. Maka seorang penyair mengatakan, tazawwad bit-tuqa fa innaka la tadri idza jalla lailun fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena apabila telah datang kegelapan malam, fa hal ta'ishu ila al-fajr, apakah kalian bisa hidup sampai waktu fajar, sampai waktu subuh? Wa kam min sahihin mata bi ghairi illah, dan betapa banyak orang-orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhaika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, dan betapa banyak para pemuda yang di pagi, sore dan di pagi harinya mereka tertawa ria, akan tetapi kain-kafannya sudah disiapkan namun mereka tidak mengetahuinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, maka itulah kematian para jamaah rahimani wa rahmatullah. Seorang penyair mengatakan, ibarat kematian adalah babun, satu pintu yang semua manusia akan memasuki pintu tersebut. Artinya semua kita akan meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Faidah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang yang engkau cintai. Anak, istri, keluarga, orang tua, jabatan, semuanya cintai. Akan tetapi ingat para jamaah rahimani wa rahmatullah, engkau pasti akan berpisah dengan mereka. Maka kita yang akan mendahului mereka, atau mereka yang akan mendahului kita. Itulah perpisahan antara keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, atau semua yang kita cintai di dunia ini. Maka sikap kita bagi seorang mukmin adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bahkan pada hari kiamat nanti, ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, seseorang akan lari dari keluarga mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi, di mana suatu hari nanti seorang akan lari dari saudara-saudara mereka. Wa ummihi wa abi, mereka akan lari dari ibu dan bapak mereka. Wa sahibatihi wa bani, mereka akan lari dari istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang pada hari kiamat nanti mereka akan terfokus atau menyibukkan diri dengan urusan mereka. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, faidah selanjutnya yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukanlah sesuka hatimu, engkau pasti akan diberi balasan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sekecil apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, apalagi besar ataupun kecilnya dosa ataupun pahala yang kita lakukan, maka tentu pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil biji dzarrah, sekecil debu yang berterbangan akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana orang-orang kafir nanti pada hari kiamat dikatakan wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi. Tatkala catatan amal diperlihatkan kepada orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan melihat semua catatan amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka mengatakan ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Catatan amal apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah, tidak membedakan antara dosa besar atau catatan kecil ataupun besarnya sebuah amal perbuatan.
wala kabiratan illa ahsaha, kecuali Allah Subhanahu wa taala semua hitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati semua catatan amal mereka hadir di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang pun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menunjuki kita jalan berbagai kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bihi." Tidak ada amalan yang dapat mendekatkan kalian ke dalam surga melainkan semuanya telah aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Wa ma min 'amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum anhu, dan tidak ada satu amal pun yang dapat mendekatkan kalian ke dalam neraka kecuali semuanya telah aku larang kalian untuk mengerjakannya. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil malikil wahhab arrahimit tawwab khalaqal insana min turab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Qad adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana fi mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ikhwatul iman, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, faidah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini yaitu wa'lam anna syarafal mu'mina qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya mulianya seorang yang beriman tatkala dia bangun di tengah malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka di saat orang-orang yang sedang tertidur lelap, maka seorang hamba yang ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mengadukan semua permasalahannya, semua perkara-perkara dunia, maka dia bangun, mengangkat tangannya, bangun salat untuk mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melimpahkan semua keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jayanya atau kemuliaan seorang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda." Maka di sebagian malammu bangunlah untuk melaksanakan tahajud qiyamul lail. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu al-maqam mahmud, yaitu asy-syafa'atul kubra, syafaat kubra pada hari kiamat nanti, yang mana tidak ada seorang nabi pun yang mendapatkan, yang bisa memberikan syafaatul kubra ini kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita memperbanyak qiyamul lail untuk kita supaya mendapatkan al-maqam mahmuda. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini yaitu wa'izu istighna'uhu 'anil nas. Dan jayanya atau mulianya seseorang yang beriman, dia tidak butuh kepada manusia. Yang dia butuhkan satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli tentang orang lain, akan tetapi semua perkaranya dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terpaku kepada manusia. Inilah tanda kemuliaan seorang mukmin. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada keluarga kita. Setiap kali kita meminta apapun itu, maka minta pertama kali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat bagaimana mereka tawakal, bagaimana mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika tidak memiliki garam, ingin membeli garam di pasar, mereka sebelum keluar dari rumahnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru mereka pergi untuk mencari garam tersebut. Lihat para sahabat ketika sendal mereka terputus, mereka sebelum membeli, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka keluar dari rumah mereka mencari sendal tersebut.
hal sepele mungkin yang kita bisa lihat, tetapi memang begitulah orang mukmin, sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara-perkara yang sangat besar, perkara-perkara yang sangat rumit harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jejak beliau yang istiqamah, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, supaya kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.